Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 8 Juli 2021 dalam pekan ke-14 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 44 ayat 18 sampai 21, ayat 23b sampai 29 dan dilanjutkan dengan bab 45 ayat 1 sampai 5. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Cerita bacaan yang pertama hari ini sangat mengharukan. Bagaimana tidak? Yusuf, orang yang berkuasa di Mesir saat itu, yang berkuasa untuk menjual makanan kepada siapapun termasuk warga Mesir dan orang-orang lain di daerah sekitarnya yang datang membeli makanan pada dia. Dia merekayasa sebuah persoalan terhadap saudara-saudaranya, anak-anak Israel. Dan dengan latar belakang rekayasa itu, Benyamin, anak bungsu dari Israel, yang juga datang ke Mesir, juga atas permintaan dari Yusuf, dituduh telah mencuri sesuatu. Karena itu, di hadapan Yusuf, anak-anak Israel yang diwakili oleh Yehuda berusaha menjelaskan kepada Yusuf bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Yusuf. Dan penjelasan itu, pertanggungjawaban itu, rupanya sebegitu luar biasa dan membuat Yusuf terharu, lalu menangis. Yusuf tidak sampai hati. Kerjain, dalam istilah kita, kerjain saudara-saudaranya. Dia akhirnya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf, saudara mereka sendiri yang dulu mereka jual ke Mesir. Saudari dan saudara yang terkasih, apa reaksi saudara-saudaranya? Pertama, mereka takut. Mereka diam. Pasti mereka tidak membayangkan bahwa ternyata yang berhadapan dengan mereka adalah Yusuf dengan jabatan yang hebat. Tetapi Yusuf meneguhkan mereka dengan berkata, ayo mari ke sini, jangan takut. Sayalah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tidak perlu menyesali apa yang kamu lakukan dulu. Itu adalah jalan Allah untuk menyelamatkan kalian. Demikian kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudari dan saudara yang terkasih, dari cerita yang mengharukan itu, sekurang-kurangnya ada 3 pesan penting. Yang pertama, Yusuf bukan seorang pendendam. Dia tidak mau balas dendam atas apa yang diperlakukan, apa yang dibuat oleh saudara-saudaranya dulu ketika dia dibuang ke dalam sumur, diangkat kembali dan dijual ke Mesir. Yang kedua, Yusuf memberikan kekuatan untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dia adalah saudara mereka sendiri. Karena itu dia meminta mereka untuk jangan menyesali perbuatan mereka yang dulu. Luar biasa kebesaran hati Yusuf. Meminta mereka untuk jangan sesali apa yang mereka lakukan dulu terhadap dia. Dan yang terakhir, Yusuf adalah seorang yang mampu melihat kejahatan dalam tanda petik, peristiwa yang tidak enak yang dia alami dulu,
sebagai cara Allah menyelamatkan saudara-saudaranya saat itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita punya banyak pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya pengalaman yang mungkin tidak enak, pengalaman yang pahit, entah terjadi begitu saja, atau pengalaman pahit itu terjadi karena ada orang-orang yang membuat kita mengalami hal yang pahit seperti itu. Mampukah kita tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang menciptakan suasana yang membuat kita mengalami kepahitan hidup dalam keseharian kita? Mampukah kita tidak balas dendam? Yang kedua, mampukah kita melihat peristiwa yang paling pahit dalam kehidupan kita, melihatnya dengan kacamata yang positif? Mungkin pada saat kita mengalami yang pahit itu, kita tidak mampu melihatnya. Tetapi sesudah berselang beberapa waktu, apakah kita juga mampu melihat hal yang positif dari sebuah peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan kita? Dalam bacaan Injil, Yesus mengutus murid-muridnya. Ada banyak pesan, ada banyak nasihat kepada mereka yang diberikan Yesus. Bagian terakhir, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berilah dengan cuma-cuma pula. Apa yang Yesus maksudkan? Kita tahu dari bacaan Injil kemarin, bahkan sejak 2 hari yang lalu, dalam bacaan Injil, Yesus mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia utus. Yesus memberikan kepada mereka kemampuan. Kemampuan untuk mengusir setan. Kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kemampuan-kemampuan itu adalah kemampuan yang mereka terima tanpa jasa mereka, tanpa upaya mereka. Itu mereka terima dengan cuma-cuma. Maka Yesus menegaskan dalam bacaan Injil hari ini, yang mereka terima dengan cuma-cuma, mereka harus beri juga dengan cuma-cuma. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita lihat kehidupan kita. Apa yang kita alami dengan cuma-cuma, tanpa upaya kita, tanpa keringat kita. Kita terima dari Allah cuma-cuma. Kita bisa tahu, kita bisa memilah-milah apa yang kita terima karena upaya kita, karena usaha kita selain rahmat Tuhan. Tapi mungkin juga ada banyak hal yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah tanpa jasa kita. Kalau mau persis sama seperti yang Yesus katakan, kalau kita tahu banyak hal yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah tanpa kontribusi kita sama sekali, tanpa keringat kita, berilah itu juga dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Tuhan memberkati.